Sekilas, fungsi hati singkat dan penting. Hati liver melakukan banyak tugas vital, memetabolisme nutrisi, menyimpan energi, memproduksi protein darah, albumin, faktor pembekuan, mendetoks racun, alkohol, obat, memproses obat senyawa, memproduksi empedu untuk pencernaan lemak, dan membantu sistem imun. Jika hati terganggu, banyak fungsi tubuh ikut terganggu. Apa saja jenis gangguan hati? Ringkas plus contoh. Hepatitis virus, A, B, C, D, E. Infeksi yang meradang hati, beberapa jadi kronis, mis B, C. Penyakit hati akibat alkohol, ALD, dari konsumsi alkohol jangka panjang. Non-alcoholic fatty liver disease, NAFLD, MASLD, and NASH/MASH, penumpukan lemak karena obesitas metabolik. Bisa berkembang jadi peradangan and fibrosis. Lifestyle adalah pengobatan utama. Sirosis. Tahap lanjut berupa jaringan parut, fibrosis, yang merusak fungsi hati. Autoimmune hepatitis, primary biliary cholangitis, PBC, primary sclerosing cholangitis, PSC, gangguan autoimun kanalikular. Genetik metabolik, hemochromatosis, AIS penumpukan besi, Wilson, A penumpukan tembaga. Drug-induced liver injury, DILI, cedera oleh obat suplemen. Kanker hati primer, HCC, atau metastasis ke hati. Ciri-ciri dan gejala dini lanjut. Gejala awal sering samar, banyak gangguan hati terdeteksi lewat tes darah rutin. Namun tanda yang perlu diwaspadai, kuning, jaundice, kulit dan mata kuning, urin gelap, tinja pucat, nyeri pegal di kanan atas perut, kelelahan kronis, lemah, nafsu makan menurun, bengkak perut, askitis, pembengkakan kaki, mudah memar, pendarahan, gangguan pembekuan, gatal kulit, kolestasis. Perubahan mental, confusion, hepatic encephalopathy, kebingungan, somnolen, koma, demam, mual muntah pada hepatitis akut. Jika muncul tanda-tanda serius, muntah darah, kebingungan mendadak, sesak, kuning makin parah, segera ke IGD. Pemeriksaan and diagnosis. Apa dokter akan lakukan? 1. Tes darah, LFT, kayak liver function test, AST, ALT, ALP, GGT, total bilirubin, albumin, PT-INR. Pola kenaikan dapat memberi petunjuk penyebab, misalnya LT, AST tinggi pada hepatitis, kolestasis, ALP, GGT tinggi, nilai rujukan dan interpretasi disediakan panduan klinis. 2. Tes virus, HBsAg, anti-HBs, HBV, DNA untuk hepatitis B, anti-HCV plus HCV RNA untuk hepatitis C. 3. Pencitraan, ultrasound hati, screening steatosis nodul, elastografi/fibroscan, fibrosis, CT/MRI bila dicurigai tumor atau komplikasi. 4. Biopsi hati, kadang, untuk diagnosis pasti tingkat fibrosis jika perlu. 5. Skor klinis, Child-Pugh, dan MLD untuk menilai berat sirosis dan prioritas transplantasi. Komplikasi penting yang harus diwaspadai portal hipertension. Varises esophagus gastrik, risiko pendarahan berat. ASIDS, penumpukan cairan perut, dan risiko spontaneous bacterial peritonitis. Hepatic encephalopathy, gangguan fungsi otak karena racun seperti amonia. Hepatorenal syndrome, gagal ginjal terkait sirosis. Kanker hati primer, HCC, pada pasien sirosis kronis. Manajemen komplikasi ini memerlukan kombinasi obat, diuretik, non-selective beta blockers, prosedur endoskopi, parasentesis, tips, antibiotik profilaksis, dan pada kasus lanjut transplantasi hati. Pengobatan and solusi, prinsip umum, A. Pencegahan and modifikasi gaya hidup, fundamental. Hentikan konsumsi alkohol, terutama jika ada penyakit hati. Untuk sirosis, tidak ada jumlah alkohol yang aman. Jaga berat badan and kendalikan metabolik. DM kolesterol, sangat penting pada NAFLD, MASLD. Vaksinasi, hepatitis B dan A bila indikasi. Influenza, pneumokokus pada beberapa pasien. Hindari obat produk herbal berpotensi hepatotoksik. Konsultasikan dengan dokter sebelum minum suplemen. B.
Pengobatan spesifik penyebab hepatitis C sekarang bisa disembuhkan lebih dari 95% dengan direct acting antivirals, DAA oral 8 sampai 12 minggu pada kebanyakan kasus. Sangat penting, cek dan obati. Hepatitis B kronis. Bila indikasi, diresepkan obat oral penekan virus seperti tenofovir atau entecavir, menekan replikasi HBV dan menurunkan risiko sirosis HCC. NAFLD NASH, MASLD MASH. Penurunan berat badan, target 7-10% berat badan untuk perbaikan histologis, pola makan sehat, Mediterranean diet, olahraga. Obat-obatan pioglitazone, GLP-1 agonists, dan obat baru seperti resmetirom dipertimbangkan pada kasus tertentu sesuai guideline. Autoimmune hepatitis, imunosupresan, steroid plus azathioprin, Wilson, hemochromatosis, terapi helasi atau pengambilan darah, flebotomi, sesuai kondisi. Sirosis dekompensata, terapi spesifik komplikasi, diuretik plus parasentesis untuk asids, lactulose plus rifaximin untuk ensefalopati, endoskopik banding dan NSBB untuk varises. Tips atau transplant jika refrakter. Perhatian obat, apa yang harus dihindari? Charge, batasi paracetamol, acetaminophen. Untuk orang sehat batas maksimum harian, biasa kurang dari sama dengan 4.000 mg. Pada penyakit hati kronis, banyak panduan menyarankan membatasi ke kurang dari 2.000 mg per hari atau mengikuti anjuran dokter dan gunakan dosis terendah yang efektif. Jangan gabung obat yang mengandung paracetamol tanpa cek label. NSAIDs, ibuprofen, naproxen, aspirin kecuali indikasi spesifik. Umumnya dihindari pada sirosis karena risiko gagal ginjal, pendarahan GI, dan memperburuk asites. Opioid, benzodiazepin, berhati-hati karena dapat meningkatkan ensefalopati. Gunakan hanya bila perlu dan di bawah pengawasan. Pola makan, detail praktis untuk pasien hati. Prinsip umum, cukup energi dan protein. Malnutrisi umum pada sirosis, protein tidak harus dikurangi. Rekomendasi modern 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari untuk pasien sirosis. Pada HE, protein tetap dianjurkan. Sumber tumbuhan dairy sering lebih toleran. Jangan puasa lama, makan kecil sering, termasuk camilan larut malam. Batasi natrium, garam, jika ada asites. Target biasanya kurang dari sama dengan 2 gram natrium per hari. Sekali lagi, konsultasikan dengan dokter, dietitian. Hindari alkohol sepenuhnya bila ada penyakit hati. Hindari makanan mentah, undercooked shellfish, tiram mentah. Pasien hati rentan infeksi serius, Vibrio vulnificus. Masak seafood sampai matang atau hindari. Pilih Mediterranean, plan forward diet, buah, sayur, gandum utuh, kacang, minyak zaitun, ikan. Contoh menu 1 hari, praktis, aman dan ramah hati. Sarapan, oatmeal dengan susu kedelai skim, plus potongan pisang plus, 1 sendok makan kenari. Camilan, yogurt rendah lemak atau buah. Makan siang, nasi merah plus ikan panggang, salmon kecil, plus tumis bayam, plus salad tomat, minyak zaitun, lemon. Camilan sore, humus plus potongan wortel. Makan malam, sup sayur plus tahu panggang plus ubi rebus. Catatan, bila ada asites, kurangi garam, bumbu fresh, lemon, rempah, dan hindari makanan kaleng olahan. Jika ada muntah ileus HC, konsultasi dokter untuk modifikasi, olahraga, apa, berapa, dan batasan. Tujuan, turunkan berat badan, NAFLD, tingkatkan kebugaran kardiometabolik, bangun melindungi massa otot, sangat penting karena sarkopenia memperburuk prognosis sirosis. Rekomendasi umum, aerobik sedang, jalan cepat, bersepeda, berenang, 150 menit per pekan, plus latihan kekuatan 2 kali per pekan. Hati-hati, pasien dengan dekompensasi asites varises besar harus berkonsultasi dulu.
Hindari angkat beban berat tanpa pengawasan jika ada varises besar karena risiko tekanan intratorasik/abdominal. Pada HE akut atau infeksi, tunda aktivitas berat. Praktis. Mulai perlahan, konsisten, prioritas berjalan dan latihan beban ringan plus latihan keseimbangan. Mitos and fakta, singkat. Mitos, hanya alkohol yang merusak hati. Fakta, alkohol jelas merusak, tapi penyakit metabolik, NAFLD, virus, HBV, HCV, obat dan genetik juga penyebab utama. Mitos, jika AST per ALT normal, hati sehat. Fakta, bisa saja fibrotik tumor tanpa kenaikan signifikan. Pemeriksaan lebih lanjut, elastografi, imaging, kadang perlu. Mitos, pasien sirosis harus kurangi protein. Fakta, justru protein cukup penting. Jangan batasi sembarangan. Rekomendasi modern mendukung 1,2 sampai 1,5 gram per kilogram per hari. Sekarang waktunya like video ini, subscribe channel ini, pencet tombol loncengnya untuk dapat notifikasi video terbaru. Share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup pengajian rutinan, grup RT, grup RW. Sebarkan manfaat ini ke sebanyak mungkin saudara kita. Dan jangan lupa komen di bawah dari kota mana Anda menonton, dan bagikan pengalaman Anda jika mengalami hal yang sama. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.